ini sebagai kesaksian saya, dan saya bersyukur kalau saya boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya. Jujur Amin. Pastor, Iya. saya dari Muslim. Dulu Ibu saya dari Muslim. Muslim? Ya, Oh ya? Tuhan. karena Hmm. kedua orang tua saya itu sangat fanatik. Hmm. Eh, Bapak saya orang Bugis, Iya. mama saya suku Madura, Arab Madura. Hmm. Dan eh 20 tahun yang lalu Iya. saya mengalami sakit kanker otak stadion 4. Amin. Kanker otak stadion 4, saya sudah divonis dokter, saya bisa bertahan hidup Mhm. paling lama hanya 1 tahun, Pastor. Iya. Dan pada waktu itu saya memang sudah putus asa, hilang, pokoknya semuanya sudah hilang harapan. Amin. Dan saya hanya menunggu di sisa 1 tahun itu sudah berjalan, jadi tinggal berapa bulan saya menikmati hidup. Dan sambil saya menikmati hidup itu, pada waktu itu saya masih Muslim, saya tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Saya tidak pernah tinggalkan itu. Bahkan Yes. saya sholat tahajud, tengah malam saya sholat tahajud. Dan pada waktu itu saya sholat tahajud tengah malam itu seperti yang biasa saya lakukan. Saya tidak tahu kenapa malam hari itu, pada waktu itu saya belum tahu kalau eh, Tuhan Yesus itu memang benar-benar ada. Hmm. Saya hanya tahu seperti kayak apa bayangan jubah eh, putih yang ada di depan saya di saat saya sujud, saya sholat tahajud itu. Jadi sempat saya pegang itu kain putih itu, saya pegang, dan begitu saya pegang, saya mau mengangkat eh, wajah saya mau melihat sesuatu apa yang ada di depan saya. Amin. Dan pada waktu itu saya cuma melihat bahwa di hadapan saya itu ada sosok wujud manusia, tetapi saya tidak tahu siapa. Begitu saya mau melihat, eh, karena wajah silaunya itu memang wajahnya itu berkilau, Berkilau. bersinar, Iya. dan Amin. saya tidak bisa melihat wajahnya itu, dan langsung saya tersungkur, dan di situ saya bukan pingsan, saya memang sadar, saya jatuh tersungkur, dan di situ saya mendengar suara memanggil nama saya. Hmm. Dia bilang, "Hai anakku, hai Sylvie," katakan begitu. Hmm. "Aku mengasihi kamu. Kamu adalah milikku. Amin. Kamu adalah kepunyaanmu. Yes. Kamu adalah kepunyaanku. Mengapa kau mencari sesuatu yang tidak ada?" Haleluya. Pada waktu itu, mengapa kau mencari sesuatu yang tidak ada? Yang ada di hadapanmu sekarang. Coba kamu rasakan, ini aku. Ini aku ada di hadapanmu. Sentuh aku. Dan saya menyentuh, meraba. Memang saya merasakan itu adalah telapak tangan. Telapak Hmm. tangan yang sangat besar dan Hmm. telapak tangan yang sangat halus dan Amin. lembut. Dan coba, aku bukan hantu. Kalau hantu, kamu tidak bisa menyentuh aku. Tapi Yes. aku adalah aku. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku bilang begitu. Ya. Dan saya pegang telapak tangan itu, dan terus terang itu jari saya itu meraba Eh, masuk di dalam lubang. Memang ada lubang di tangannya. telapak, iya, iya. Karena setahu saya yang menurut sekarang sekarang ini baru saya paham kalau iblis pun bisa menyerupai Tuhan Yesus kan, Hmm. tetapi yang tidak bisa menyerupai adalah eh,
mahkota duri Iya, sama tanda di tangannya dan ya. tangannya yang berlubang. Iya, Dan betul. tangannya yang berlubang. Nah, Betul. itu yang saya ingat, yang saya pahami sekarang, iya, ternyata betul. Tuhan Yesus memang betul-betul ada. Dan saya pada waktu itu memang jadi saya ini masuk di lubang tangannya itu. Dan di situ memang saya belum yakin. Saya katakan kalau memang betul yang dibilang orang bahwa Yesus itu ada, saya bilang bukan Tuhan, tapi Yesus itu ada. Yesus itu ada, berikan saya petunjuk yang membuat saya valid, yang membuat saya memang benar-benar yakin bahwa Yesus itu ada. Supaya saya tidak Amin. bimbang, supaya saya tidak ragu. Saya bilang begitu, saya katakan begitu. Terus dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Itu benar, itu berlaku di dalam diri saya, di dalam kehidupan saya, dan saya pahami sekarang. Terus saya merasakan, dan di situ saya malam hari itu juga saya memutuskan, sehingga saya buka itu mukena. Saya kalau orang Islam kalau sholat kan pakai mukena, itu baju mukena itu kan. Nah, itu saya buka. Besoknya saya bicara sama kedua orang tua saya, dan kebetulan orang tua saya itu memang tidak percaya. Orang tua tidak percaya. Dia bilang saya itu sudah kerasukan. Sudah kerasukan sampai saya dipanggilkan Pak Ustadz. Saya diruqyah. Dia bilang saya kerasukan sudah. Tapi tetap terus saya bilang itu saya tidak kerasukan, saya sadar. Saya tidak kenapa-kenapa dan saya tidak sakit. Bahkan sekarang itu, pada waktu itu memang saya 4 tahun saya lumpuh, Pastor. Hanya duduk di kursi roda. Tapi setelah saya selesai sholat tahajud itu, hari demi hari pulih sendiri. Dan memang jujur saya putuskan, saya menikah dengan suami saya sekarang. Itu memang dia orang Kristen, suku Toraja. Tapi pada waktu itu saya memang belum, misalnya masih dalam kenal dia, masih dalam Islam. Dan saya kenal bukan kenal secara langsung, Pastor. Saya kenal di HP. Nah, akhirnya begitu hubungan kami menjalani hubungan LDR selama 4 bulan, dan habis itu saya putuskan saya akan berangkat ke Kalimantan. Saya tidak pamit sama kedua orang tua saya. Nanti sudah di kapal baru saya kasih tahu kalau saya mau ke Tarakan. Aku bilang begitu. Iya. Dan akhirnya saya putuskan, saya sampailah, karena ini kesaksian saya singkat-singkat saja. Sampai saya di Tarakan, saya ketemu sama suami saya yang sekarang ini. Dan pada waktu itu saya diajak ketemu sama orang tuanya, sama keluarganya. Dan saya ke Tarakan pada waktu itu, ke Kalimantan tahun 2013 bulan 1. Dan tahun 2013 bulan 6 saya memutuskan untuk mengikut Yesus. Saya pergi ke gereja. Jujur, suami saya itu tidak mau ngantar saya ke gereja. Karena saya bilang, bisakah kamu antar saya ke gereja? Tapi dia tidak mau. Karena mungkin dia juga menjaga apa yang tidak nanti, yang takut terjadi kan. Jadi dia tidak mau mengantar. Tapi saya pergi sendiri. Saya cari gereja. Dan jujur, saya masuk di gereja itu, saya masuk di gereja di Gesba Segala Bangsa, Kabar Pengantin, sampai sekarang. Dan 2013 bulan 6 saya dibaptis. Saya sudah menjadi pengikut Kristus dan saya diberkati. Dan sekarang
saya sudah dalam rumah tangga saya sudah 11 tahun. Puji Tuhan, lika-likunya hidup, jatuh bangunnya iman kami lewati semuanya itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi kami ada sampai saat ini, detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya masuk Kristen, saya mengalami penolakan, bahkan saya dibuang Oh ya? oleh kedua orang tua saya tidak diakui anak lagi. Ya, saya tidak diakui anak lagi, Pastor. Lama saya tidak berkomunikasi sama orang tua saya, sama saudara-saudara saya. Lama sekali. Tapi saya tidak menyesal. Sedikit pun saya tidak menyesal. Dan saya tidak rugi. Tetapi saya merasa keberuntungan yang luar biasa. Karena walaupun saya dibuang oleh orang tua saya, saudara saya, tetapi saya memiliki keselamatan yang luar biasa. Itu yang menjadi keberuntungan saya. Dengan beriringnya waktu, ya walaupun orang tua belum sepenuhnya terima, tapi puji Tuhan lah sudah ada komunikasi. Sekarang sudah ada komunikasi. Ya puji Tuhan, Pastor. Ada kakak saya juga yang dulunya juga jemaat tablik, sudah masuk Kristen juga. Oh ya? Cuman tidak, ya, dengan lewat kesaksian saya yang saya berikan sama mereka, puji Tuhan mereka boleh percaya, mereka boleh terima bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang sesungguhnya dan tidak ada jalan lain di dunia ini kecuali hanya satu jalan, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Ya, Yes. ya puji Tuhan, sudah berapa saudara saya yang masuk Kristen, termasuk kakak saya yang jemaat tablik. Cuman tidak selang waktu lama Tuhan memanggil dia. Tapi puji Tuhan, sebelum Tuhan panggil dia sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi saksi. Pernah juga dia mengalami penolakan juga seperti apa yang saya alami. Cuman saya tidak mengalami penyiksaan dari orang tua saya. Cuma kalau kakak saya yang jamaah tabligh itu, Pastor, dia bukan mengalami penolakan saja, tapi dia mengalami penyiksaan juga. Sampai pernah dikasih masuk rumah sakit jiwa, dikasih masuk penjara, sampai sudah digantung kepalanya di bawah, kakinya di atas, sudah dikubur hidup-hidup. Iya, sudah mau dikubur hidup-hidup, dibakar, Pastor, sudah disiram bensin, dibakar. Tapi pada waktu dibakar dia sementara dia peluk Alkitab. Dia peluk Alkitab, hanya bajunya saja yang hangus terbakar, Pastor. Tapi kulitnya, biar bulu satu pun ini bulunya, tidak ada yang terbakar atau api. Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ya. Dan di situ dia jadi saksi. Di penjara dia jadi saksi di situ. Di rumah sakit jiwa dia jadi saksi di situ. Dia memberitakan Injil. Di situ dia belajar di situ. Dan luar biasa. Memang pada waktu itu di rumah sakit dia tidak percaya. Dikiranya orang gila. Tapi ada salah satu dokter yang nangani dia itu kebetulan dia orang Katolik. Nah, dia tahu ini orang kenapa masuk rumah sakit jiwa. Ini bukan gila. Dia normal. Tetapi karena dia mengalami jamahan Tuhan. Jadi dia menyaksikan apa yang dia alami. Terus dari pihak rumah sakit jiwa memanggil kedua orang tua kami untuk membawa pulang kakak saya. Tapi orang tua saya tidak mau, Pastor. Malah justru begitu bebas kakak saya dari rumah sakit jiwa, dimasukkan lagi di penjara. Nah, selama di penjara pun juga disiram air panas. Wow. Tapi dia tidak mengalami apa-apa pun. Biar bahkan luka sedikit pun tidak ada. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus aja
Sampai diperlakukan seperti itu ya. Tuhan Yesus hebat. Ini dia mengalami penolakan, bukan penolakan secara penolakan dari keluarga, tetapi dia sudah mengalami penyiksaan juga. Cuman untungnya saya cuma mengalami penolakan saja. Saya tidak diterima, saya tidak diakui, saya sudah dibuang, bahkan sudah membuang kata-kata. Lebih baik kehilangan ada istilah kata buang telur satu, jadi tidak apa-apa daripada untuk kamu mau tetap masuk ada di daftar nama keluarga, dibilang sudah saya coret namamu dari daftar keluarga, dari daftar ahli waris. Tidak apa-apa, saya tidak mendapatkan semuanya, apapun itu tidak apa-apa, tetapi saya mendapatkan keselamatan. Saya mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Ya puji Tuhan, saya hidup sampai sekarang sudah 11 tahun. Berarti bonusnya berapa tahun itu, Pastor? Sudah diponis hanya 1 tahun. Iya, betul. Sekarang sudah 11 tahun, Pastor. Luar biasa itu. Amin. Itu. Dahsyat, Saya sangat dahsyat. bersyukur sama Tuhan. Amin. Baik. Amin. Tuhan memberikan saya kesempatan mengenal Dia, menjadi Iya. saksinya dimanapun saya berada. Saya belajar untuk menceritakan kasih kemurahan Tuhan lewat panggilan Tuhan yang luar biasa. Ya puji Tuhan, saya di gereja aktif melayani Tuhan, MC, singer, pendoa. Saya aktif itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukankah itu Haleluya. bonus Tuhan luar biasa itu, Pastor? Masa iya? Dengan Amin. iming-iming harta dunia saya mau jual Tuhanku? Tidak mungkin. Walaupun saya hidup dalam kesusahan, sekali Yesus tetap Yesus.